Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya hidayah. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya hidayah dalam hidup kita. Hidayah ini adalah petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Ada istri Nabi tidak mendapatkan hidayah, yaitu istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada anak Nabi, bapaknya seorang Nabi, anaknya yang tidak dapat hidayah. Inilah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada seorang anak Nabi, ini lagi bapaknya lagi yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada keponakan Nabi, pamannya lagi yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bukan keluarga Nabi, kita bukan keturunan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali bersalawat, insya Allah Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita semua. Pemirsa Selebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 120 hari dalam kandungan ibu, sekitar 4 bulan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meniupkan ruh di dalamnya. Sebelum Allah meniupkan ruh di dalamnya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dulu 3 takdir kepada setiap manusia yang akan dilahirkan. Yang pertama, Allah takdirkan, tetapkan rezeki kita masing-masing kapan sebelum kita lahir. Makanya persoalan rezeki jangan pernah takut diambil orang. Kenapa? Karena Allah sudah atur rezeki kita sebelum kita lahir di muka bumi ini. 120 hari dalam kandungan ibu, Allah sudah tetapkan rezeki kita masing-masing. Jangankan kita manusia, seluruh binatang pun, seluruh ciptaan Allah, Allah sudah tetapkan rezekinya. Begitu pun juga dengan kita manusia. Lihatlah bagaimana seekor cicak. Seekor cicak ini ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seekor cicak, rezekinya apa? Makanannya apa? Itu nyamuk. Cicak itu adalah merayap. Ya, kesehariannya adalah merayap. Tapi diberikan rezeki yang bisa terbang. Apakah pernah kita melihat ada seekor cicak stres? Apakah kita pernah melihat ada cicak bunuh diri karena dia tidak mampu meraih rezekinya? Ternyata tidak. Cicak yakin meskipun makanannya itu nyamuk yang bisa terbang, tetap yakin bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya persoalan rezeki satu kuncinya, bukan persoalan banyak, bukan persoalan banyak rezeki kita, tidak. Tapi kuncinya satu, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, yakinlah nikmat itu akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat itu, azabku amat sangat pedih, kata Allah. Jadi nikmat itu, rezeki itu akan terasa banyak kalau kita mensyukuri. Jadi ini kunci persoalan rezeki. Ini satu. Yang kedua, yang Allah takdirkan kepada kita sebelum kita lahir adalah Allah sudah tetapkan jodoh kita masing-masing. Ya, jodoh kita semua sudah diatur oleh Allah sebelum kita lahir. Makanya persoalan jodoh, ya minta maaf, jodoh tidak ditentukan dengan pacaran. Bertahun-tahun Anda pacaran, belum tentu itu adalah jodohmu.
Banyak di antara kita lihat, ya bertahun-tahun pacaran ternyata bukan itu yang ditemani menikah. Oleh karenanya yakinlah jodoh Allah yang atur. Mintalah kepada Allah untuk dipertemukan jodoh kita, karena Allah sudah tetapkan jodoh kita. Ada jodohnya di dunia, ada juga jodohnya di akhirat. Ada juga dipertemukan jodoh dan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini jodoh kita adalah jodoh dunia dan akhirat. Yang ketiga yang Allah takdirkan kepada kita adalah ajal kematian kita. Makanya mati telah ditetapkan sebelum kita lahir. Persoalan mati tidak perlu kita pikirkan. Berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan, supaya kebaikan itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah sampai ajal kepada setiap diri manusia, tidak akan pernah dimundurkan walau sesaat dan tidak akan pernah dimajukan walau sesaat. Kenapa mundur lebih dulu disebutkan? Karena ternyata banyak orang minta dimundurkan kematiannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan dulu kau cabut nyawa saya, ya Allah, saya masih ingin melihat anak saya semua menikah. Anaknya sudah menikah semua, berdoa lagi, ya Allah, ya tolong jangan cabut nyawaku, masih mau lihat anak saya semua, ya, memiliki anak semua. Ya. Dia ingin lihat semua lagi cucunya lahir. Ya, bukan persoalan panjang tidaknya umur, tapi persoalan ada bekal yang kita bawa menghadap Allah atau tidak. Itulah yang terpenting. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.